Shalom, selamat pagi. Bersyukur oleh anugerah Tuhan yang terus-menerus menguatkan kita sampai hari ini. Apapun keadaan kita dan kondisi saudara, tetaplah mengucap syukur. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Mari kita buka hati kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami percaya sungguh Bapa, ketika kami meninggikan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Kami percaya sungguh Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kasih, pagi hari ini bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu ya Aba ya Bapa. Kau segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Ini syukur kami, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari bawa kerinduanmu pada Tuhan, katakan pujian ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu, benar Tuhan, lebih dari segalanya. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu lebih dari segalanya. Kami merindukanmu lebih dari segalanya. Di hadapan kasih setiamu Yesus, kami bawa korban syukur kami. Haleluya. Yang terbaik hanya bagimu Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Mari saudara pagi hari ini angkat suaramu sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami rindu lebih lagi menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
berada di dekatmu. Lagi katakan kau ku rindu, oh, kau ku rindu. Amin, amin. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu, oh, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami percaya dekatmu Tuhan, kami menikmati setiap kebaikan-Mu, kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lagi katakan, selama dimanapun kau berada, sembah Tuhan. Pastikan mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini. Amin. Mujizat pasti terjadi. Oh, selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kalau tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, saat ini siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seambil dari Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, pada saat ini yang akan kita renungkan tentang orang benar.
ya. Orang benar sebab kita sudah baca ada dua orang, yaitu orang fasik dan orang benar. Tentunya kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan orang benar, ciri-ciri orang benar, supaya kita pun ketika waktu-waktu ini Tuhan percayakan bagi kita akan putuskan hidup sebagai orang benar. Yang pertama, Alkitab bilang begini, dalam ayat 1 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang benar adalah orang yang buat pilihan benar dalam hidup. Di ayat ini ada 3 kali kata tidak. Dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang benar adalah orang yang berani berkata tidak buat semua yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kadangkala kita bilang kita orang benar tapi kita tidak dapat berkata tidak, sehingga kita menjadi orang yang mudah kompromi. Kita sudah tahu salah tetapi kita tetap kompromi. Kenapa? Kita sungkan. Tetapi Alkitab bilang kalau kita tergolong orang benar, kita adalah orang yang berani kata tidak kepada semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh Yusuf ketika ada di rumah Potifar, ya. Dia dirayu, dibujuk oleh istri Potifar, tetapi dia berani katakan tidak kepada istri Potifar, sekalipun untuk dia bisa mengikuti keinginan daripada istri Potifar, saya percaya itu menyenangkan dagingnya. Tapi dia katakan tidak, dia katakan bagaimanakah mungkin aku akan melakukan dosa yang besar ini di hadapan Allah. Jadi kalau kita tahu kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus berani katakan tidak, sekalipun untuk kita berkata tidak itu ada konsekuensinya. Mungkin orang tidak suka dengan kita, mereka tidak mau lagi bergaul dengan kita, tetapi kita harus buat keputusan untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua, ciri orang benar, dia miliki kesukaan yang benar. Di ayat 2a dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau orang benar kesukaannya ialah Taurat Tuhan, masihkah kita semua, engkau dan saya, kita miliki kesukaan untuk baca firman? Apakah itu menjadi kesukaan kita? Firman Allah itu menjadi kesenangan kita. Kalau kita tidak miliki ya kesukaan yang benar, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan, itu tidak jadi kesukaan kita, tidak mungkin kita digolongkan sebagai orang benar. Kalau orang Kristen iya, tetapi orang benar tidak. Sebab orang benar, Alkitab bilang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Makanya pastikan siapapun kita harus miliki kesukaan yang benar. Dalam Mazmur 119 ayat 72, pemazmur bilang begini, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Coba bayangkan bagi pemazmur, Taurat atau firman Allah itu ya dikatakan lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Begitu bernilai, begitu berharga itu firman. Makanya dia bilang Taurat yang kau sampaikan, kebenaran itu lebih berharga. Masihkah kita di angkatan ini kita tahu bahwa firman itu bernilai, berharga bagi kita. Penting bagi kita. Kalau firman itu bernilai, berharga, penting bagi kita, saya percaya kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh rindu untuk mengetahui firman, baca firman dan hidupi firman. Kalau kita tahu bahwa firman itu penting dan berharga bagi kita. Makanya kalau kita tidak merasa firman itu penting, yang terjadi kita malas baca firman. Pengejaran kita cuma hal-hal duniawi saja. Tetapi kalau kita tahu firman itu penting, berharga, pengejaran kita adalah kebenaran. Ya, bukan yang lain. Firman Allah kata Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita orang benar, pengejaran kita yaitu firman Allah dan kita hidup di dalamnya.
Itu ciri daripada orang benar, ya. Biar Tuhan dapati bahwa engkau dan saya sudah buat keputusan yang benar, bahwa firman itu menjadi yang utama, sehingga setiap hari kita memulai hari dengan firman. Dan kita tahu sama seperti Mazmur 105 bilang, firman-Mu itu pelita yang menuntun langkah-langkah kita, yang menerangi jalan-jalan kita supaya kita tidak tersesat. Yang ketiga, ya, yang ketiga ciri orang benar, dia menggunakan waktu dengan benar. Ayat 2b bilang begini, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana dengan kita, waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita satu hari 24 jam. Berapa banyak detik, menit dan jam yang kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab orang benar dikatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah kita menjadi orang yang suka renungkan firman? Kalau kita menjadi orang yang suka renungkan firman, maka di masa-masa sulit firman akan berbicara bagi kita dan firman akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, ketika kita menjadi orang yang suka dengan firman, renungkan firman, ketika ada goncangan yang keluar itu firman yang akan memampukan kita berdiri sampai hari terakhir. Oleh sebab itu pastikan siapapun kita, mari kita miliki gaya hidup orang benar. Sehingga begini, baca firman, renungkan firman, simpan firman di hati, melakukan firman itu menjadi kesukaan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang benar, ya. Kita harus miliki gaya hidup orang benar. Sebab firman bukan cuma sekedar diperkatakan, tetapi firman juga harus dihidupi supaya orang bisa lihat firman itu lewat hidup kita, berbicara lewat hidup kita. Nah, satu ayat dalam Mazmur 119 ayat 98, saya mau baca dari firman Allah yang hidup. Raja Daud bilang begini, firman-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, karena aku selalu memegangnya sebagai pedoman. Bayangkan, firman-Mu membuat aku lebih bijaksana, bukan pengetahuan. Ya, kadangkala saudaraku, kita memang orang pintar, kita punya pendidikan yang tinggi, itu tidak salah, itu juga penting bagi kita. Tetapi semua yang kita punya tidak akan membuat kita jadi lebih bijaksana. Alkitab mencatat cuma firman akan membuat kita lebih bijaksana. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya sudah miliki gaya hidup orang benar. Supaya begini, tambah hari kita tambah bijak, tambah hari kita tambah bijak. Sebab ketika Tuhan datang, Tuhan juga mau cari orang yang bijaksana. Sebab penting bagi kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Sebab orang yang bijaksana dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu biar firman terangi mata hati kita, terangi jalan-jalan kita. Firman jadi pedoman, firman jadi dasar ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, ketika kita ambil keputusan, ketika kita berbuat sesuatu, firman itu jadi landasan bagi kita, jadi dasar bagi kita. Ya, sehingga benar-benar di hari-hari ini kita menjadi orang yang tambah hari tambah bijak dalam jalani hari. Sehingga kalau kita menjadi orang yang bijaksana, dari dalam keluarga kita pasti jadi berkat, kita jadi teladan. Di komunitas di mana Tuhan taruh kita ada, kita pasti jadi berkat, jadi teladan. Sehingga benar-benar hidup kita menceritakan Yesus. Mari pada saat ini buat keputusan. Saya bukan cuma sekedar orang Kristen, tapi saya harus miliki gaya hidup orang benar. Kita memang tidak mampu dengan kekuatan dan kesanggupan kita. Tapi ingat, kita tidak pernah sendiri. Sebab Alkitab bilang, Yesus sebelum naik ke surga dia bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya berikan seorang penolong yang lain. Lalu di bagian lain dikatakan begini, penolong itu Roh Kudus akan tinggal dalam kita. Bahkan dikatakan selama-lamanya ada bagi kita. Artinya penolong Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan kesanggupan kita, kita tidak bisa miliki gaya hidup orang benar. Tetapi bekerja sama dengan Roh Kudus, kita bisa miliki gaya hidup orang benar. Sehingga Tuhan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapapun kami Tuhan, apapun status sosial kami, apapun yang kami miliki, biar kami sadar penuh lebih dari semua yang kami punyai.
Kami butuh Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kami dan menolong kami, memampukan kami untuk hidup sebagai orang benar. Kami berani berkata tidak terhadap dosa, kami tidak pernah mau kompromi dengan dosa, sebab di mana kami berdiri biar di situ kebenaran ditegakkan. Kami bersyukur buat firman selalu mengingatkan kami, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau katakan Engkau tidak inginkan satu orang pun di antara kami ada yang binasa. Biar firman selalu jadi makanan rohani yang segar buat kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau dapati bahwa kami berpijak seperti apa yang Engkau mau. Kami seirama dengan kehendak Bapa. Kami bersyukur sebab kami tahu hamba Tuhan suaranya bisa berlalu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kami akan mengingatkan kami apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk menghidupinya dalam perjalanan waktu-waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. God bless.